Nah, di 2.136 dan 384 ini kita kembali dengan istilah asbab ya. Ada ayat yang lain, karena ada pertanyaan tadi, kita buka di surat 2.140 ya. Ini tadi kita berharap ayat ini adalah keturunan ya, turunan atau suku Sabato ini ya, keturunan, tapi di ayat adalah tentunya orang-orang yang mengikuti para nabi. 2.140 Pak, ada istilah asbab juga. Kalau tadi ada pertanyaan tentang asbab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Am taquluna inna Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbab kanu hudan aw nasara qul antum a'lamu billah wa man adlam man katama syahadatan 'inda Allah indahu minallah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. 2.140 ya, ada istilah asbab. Apakah kamu mengatakan bahwa Ibrahim, kemudian Ismail, kemudian siapa? Ishak, Yakub, dan asbab. Nah, di surat 60 itu adalah Yahudi dan Nasrani. Katakanlah, ini kita kewajiban. Apakah kamu lebih tahu daripada Allah? Kul antum a'lamu abillah wa man adlam mimman katama syahadatan. Dan siapakah yang lebih dolim menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya ya. Ini kan menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya, bahwa sesungguhnya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub dan asbab tadi, 12 asbab itu tadi, itu semuanya adalah Muslim. Kan keturunan Nabi Yakub atau Bani Israel sebenarnya adalah Muslim, mengikuti para nabinya. Tetapi ketika Nabi Muhammad menyampaikan Al-Quran ya, ini waktu zaman Nabi Muhammad, itu mengatakan bahwa Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub itu adalah Yahudi dan Nasrani. Ini berarti kan menyembunyikan, mendolimi mereka, menempatkan sesuatu di pada tempatnya. Waman ada kata masyadatan, dan mereka menyembunyikan syahadah, persaksian. Dia seharusnya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah, bersyahadat, menyaksi, membuktikan bahwa betul sesungguhnya adalah Allah yang harus satu-satunya disembah. Tapi mereka menutup-nutupi persaksian tersebut. Yang ada padanya dari Allah. Waman adalah mengkata masyarakat indahu minallah wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak akan mungkin lengah dengan apa yang mereka kerjakan, akan dihitung, ditulis itu. Mereka itu Allah yang menyembunyikan. Itu maaf, itu tertulis di kitab mereka Pak, bahwa Ibrahim ya, Yakub semuanya adalah dari Yahudi. Ajaran Yahudi Trinitas. Nah, ini berkembang ya, tadi dari istilah din, non, kemudian tadi ada pertanyaan asbab. Nah, makanya saya langsung tak jelaskan di sini. Kita buka lagi selain 2.140 ya.
surat 4 163. Ada kata istilah asbar juga. 4 163. 4 163. Sudah ditemukan 4 163. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa ataina Dawud Zabura. Nah, di surat 4 163 di sini ya, ini banyak disebutkan para nabi. Disebutkan kami auhayna, kami telah mewahyukan padamu. Kafnya mukhatabnya tentunya daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sudah ada pada jenengan semuanya. Sebenarnya kami mewahyukan kepada Nuh. Ya. Jadi Nuh itu apa? Dapat wahyu kan? Tentunya beda antara Rasul dan Nabi. Nabi itu mendapat wahyu. Kalau Rasul itu tentunya hanya menyampaikan wahyu tersebut, tetapi tidak mendapatkan wahyu. Auhayna ila Nuh wa nabiyyin, dan para nabi semuanya. Min ba'dihi. Istilah nabi itu kan Nabi Ibrahim, Nabi Lut, termasuk semuanya Nabi Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub wal asbat. Jadi semuanya di sini kan sama, Pak, Bapak Ibu semuanya. Mereka mendapatkan perintah yang sama, din yang sama, yaitu dinul Islam 319. Ya. Wa Isa wa Ayyub dan Yunus wa Harun Sulaiman wa ataina Dawud Zabura. Pengertian Zabur ini bukan kitab Zabur, tapi adalah kekuatan, bukan kitab. Memang benar Dawud kasih Zabur, tetapi artinya Zabur itu bukan kitab istilahnya. Kekuatan tentang hadid, tentang besi, pengetahuan tentang perbuatan besi. Tentunya tidak saya sampaikan di sini, tapi saya daripada melebar itu tentang istilah asbab dan para nabi dan din. Nah, pengertian nabi dan rasul itu bisa kita lihat di surat yang sama, ayat berikutnya, Pak. 454. Nah, 163 saya ingin baca sampai 165, Pak. Jadi kalau baca ayat itu ojo setengah-setengah gitu, Pak. Baca ya ayat itu dengan ayat-ayat berikutnya atau sebelumnya atau sesudahnya. Warusulan, ya, warusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kallama Allah Musa taklima. Ya, dan rasul-rasul yang sungguh kami kisahkan mereka atasmu dulunya. Tentunya sebelum Nabi Muhammad juga banyak rasul yang tentunya tidak akan mungkin muat Al-Quran itu menyebutkan siapa-siapa rasul-rasul tersebut, hanya menyebutkan para nabi.
Ya, seperti halnya asbab, itu siapa saja. Mereka juga termasuk adalah rasul-rasul. Urusan kompososna telah kami ceritakan. Tentunya para nabi yang setelah diceritakan, yang mana tentunya yang menyampaikan risalah atau wahyu itu adalah para nabi yang tersebutkan dalam Al-Quran adalah rasul-rasul. Jadi nabi sudah pasti rasul, bukan rasul hanya satu, Pak. Yang dari pengetahuan kita itu kan kebanyakan kita waktu masih SD anak-anak kita itu rasul hanya Nabi Muhammad. Kalau dengan seperti ini rasul itu apa? Jamaah atau mufrad? Jamaah atau tunggal? Singular. Tentunya kan jamaah, plural. Bahkan rasul itu banyak. Rasul qasasnahum 'alaika min qabl, yang sudah dahulu sebelum kamu. Rasul lam naksusum alaika wa rasulun lam naksus, dan rasul-rasul yang belum kami ceritakan sesudahmu wahai Nabi Muhammad. Kan lam naksus itu berarti kan fi'il mudhari. Yang belum kami ceritakan berarti sesudah Nabi Muhammad masih ada rasul-rasul. Itu maksudnya. Banyak rasul ya. Ya, lihat ayatnya ini. Nyambung ke asbab, berarti rasul itu pasti ada baris keturunan. Iya. Jadi kan nggak ada dari rasul itu pasti ada garis keturunan. Ya. Jadi rasul itu adalah seorang yang menyampaikan risalah Allah, ayat-ayat Allah. Wa rusulan lam naksus hum alaika, yang belum kami ceritakan kepadamu sesudahmu. Ini film mudhari masih berlanjut. Sebelumnya qasasna yang telah kami ceritakan dalam Al-Quran sebelum Nabi Muhammad seperti ini tadi. Nah ini kadang kan ayat per ayat ini tidak dianalisakan, tidak didaburi bersama-sama, tentunya tidak paham. Bayangkan umat Islam. Allah kallama Musa taklima, dan Allah pernah menyatakan dirinya, Allah berbicara kepada Musa secara taklima. Tentangnya waro'ah hisabin. Tidak seperti bicaraan Allah itu pada manusia seperti ini. Waro'ah hijabin, tentunya ada hijab, karena Allah tidak mungkin seperti makhluknya. Kemudian ayat selanjutnya 165. Ya. Rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'alaihi hujjah ba'da rusul, wa kana Allahu 'azizan hakima. Rasul-rasul tersebut yang menyampaikan risalah atau ayat-ayat Allah itu tugasnya adalah mubasysyirin, memberi kabar gembira, wa mundhirin, dan memberi peringatan, yaitu ayat-ayat Allah, perintah-perintah dan larangannya. Ada peringatan, kalau kamu melanggar masuk neraka, kalau menjalankan akan masuk surga, seperti itu. Mubasysyirin wa mundhirin alla yakuna lin-nasi, agar tidak ada bagi manusia itu kepada Allah hujjah. Wis ana hujjah meneh nanti kalau sudah dibangkitkan. Karena alasan meneh, wis telat, Pak. Dulunya kamu tidak mengikuti para rasul tersebut. Itu surat Yasin 3652 ya. Kalau enggak. Ya. Qalu ya walana man ba'atan marqatan hadza mimma darasatwa. Wa sadaqal mursalun di ayat itu. Qalu ya walana man ba'atan marqatan hadza. Ya. Jadi itu kan mereka-mereka yang dibangkitkan nanti di surat 3652 ya. Ini mereka merasa dirinya sudah menyesal, Pak. Ya wailana, amin.
Padahal mereka wah, jadi benar ya si A, si B. Wah benar Ustaz Abdul Maskur yang saya sampaikan. Oh benar ya, Pak Mahmud menyampaikan. Pak Mahmud menyampaikan Al-Quran itu benar dulunya. Ya. Wah, saudara Al-Quran salut. Benar mereka yang dikirimkan pada mereka. Tidak ada hujan lagi bagi manusia sesudah Rasul-Rasul itu. Nah, makanya di sini kita belajar bersama-sama di kajian ini adalah untuk mengetahui bahwa sesungguhnya ayat-ayat ini ada maksud-maksud tertentu. Nah, kemudian ada istilah syariat, ya, din. Kemudian kalau din itu adalah tentunya adalah hukum, ya. Semuanya berhubungan dengan secara general hukum. Artinya lebih di bawah din itu adalah syariat. Ayatnya mana? Ayatnya sudah sering disampaikan oleh Ustaz Abdul Maskur, yaitu surat 42:13, surat Asyura. Ya. Ini tentang asbat tadi ya, din kemudian syariat. Part 2 surah 13. Ayat ini sering disampaikan, ayatnya juga panjang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syara'a lakum minad-din ma wassa bihi Nuha walladzina auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimuddin. An aqimuddin wa la tafarraqu fihi Abu al-musyrikina ma tad'uuhum ilaihi Allahu yastabi ilaihi man yasha' wa yahdi ilaihi man yunib. Syara'a lakum, telah disyariatkan, jadi fi'il madhi, telah, bahwa dari sejak dahulu kala itu sudah ada syariatnya bapak-bapak itu. Apa? Minad din, yaitu din yang sudah disampaikan para nabi. Mawassabihi, yang mana telah diwasiatkan, wasiatnya Allah kepada para nabi. Atau inilah semuanya ad-din, yang mana dalam din itu adalah syariatnya. Syariat adalah apa? Cara. Ya, tata cara. Ya, sholatnya seperti ini, ucapannya di dalamnya seperti ini, cara haji bagaimana. Ini kan berarti kan hukum-hukum semuanya. Ya, bahwa dalam surat 3/7 ya, bahwa dalam Al-Quran adalah umul kitab, ayat-ayat muhkamat. Itulah syariat semuanya. Ya, tata cara beribadah bagaimana, tentang masalah haji. Rule kalau bahasa Inggrisnya itu, tata cara bagaimana. Kalau dalam suatu permainan misalkan rule of the game, ya, cara untuk bermain itu bagaimana, itu kan dikasih urut arkanun atau rukun-rukunnya kan, cara-caranya, tahap-tahapannya seperti ini. Kalau main bulu tangkis bagaimana, main sepak bola bagaimana, main volley bagaimana. Ini kan ada rule of the game, tata cara, ya, bersama dengan ya tadi hukum-hukum. Nusuk, ya, manasik, surat wa nusuki wa mahyaya, surat 6 ya, 663 ya. Nah, surat 42:13 ini tentunya telah disyariatkan pada seluruh para nabi.
kepada Ibrahim, Musa, Isa. Untuk apa? An aqimuddin, untuk menegakkan din. Dan janganlah kamu berpecah belah, Bapak Ibu. Nah tentunya kalau kita berpecah belah itu tentunya karena ada sebab apa? Kedengkian. Surat 213 ya. Surat 319 kan sama. Inna dina al-Islam wa makhtalafal ladina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahum baghyan bainahum. Karena bagian dalam sini. Surat 319 sebelah kiri tengah. Surat 2 Al-Baqarah 213 sebelah kanan atas. Kanan nasu matawaidah. Fawatul Nabi Bashir Mudrik. Ya. Ayatnya panjang itu. Wa matalafal ladina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahum baghyan bainahum. Surat 2 213. Itu karena kedengkian, Pak. Ya seperti halnya kaum Nabi Yakub, Musa. Ada kedengkian ternyata setelah Nabi Isa diturunkan Al-Quran kepada orang Arab, yaitu Nabi Muhammad, keturunan Nabi Ismail. Apakah ada kedengkian? Tentu. Orang dari keturunan orang-orang Yahudi, Bani Yakub, Bani Israel, bukan Yahudi ya. Yahudi itu ajarannya. Kalau Bani Israel itu adalah orangnya, ajarannya Yahudi. Nah, akhirnya terpecah belah menyampaikan sesuatu kola wakilah, ya, menyebarkan berita hoax, berita palsu, hadis palsu, yang seharusnya bukan ini tapi yang itu. Yang tersebut dalam surat 480 ya, 480 81 ya. Menyampaikan apa? Sesuatu yang tidak disampaikan itu malah disampaikan. Maaf, bukan 480 ya. Nanti ayatnya yang lain ini. Ini bahas 4213 dulu aja. Nah, karena kedengkian Bapak Ibu akhirnya terpecah belah karena adanya hadis-hadis palsu. Kabur ala musyrikina, sangat besar dosanya pada mereka orang yang musyrik. Mata'u ilaihi, tentang apa yang kamu suruh kepada mereka, kepadanya. Allahu yastabi ilaihi mayasya, Allah telah memilih kepadanya siapa yang dia kehendaki, wa yahdi ilaihi mayunib, dan menuju kepadanya siapa yang kembali yunib pada Allah. Jadi syariat itu adalah tentunya adalah tata cara pelaksanaan tentang bagaimana kita berdinul Islam, bagaimana caranya kita beribadah. Kemudian ada istilah millah, ya. Kan dari din tentunya ada istilah syariat. Kemudian apa yang membedakan tentang istilahnya? Atau sebelum kita ke syariat, kita jadi istilah syariat itu ya, itu adalah ada dari kata syir'ain. Kalau syir'atun itu adalah kebiasaan. Ya, ada istilahnya syir'atan wa minhajan.
Kalau syur'an itu menurut kebiasaan. Ini sebelum kita membahas tentang milah ya, arti milah. Nah, ada istilah syariat itu dari empat, itu dari akar kata syara'a. Di Al-Quran ada istilah syir'atun. Syir'atun. Dari istilah syur'an. Syir'atan wa minhajan di surat 5 48. Mari kita buka salam-salam Pak. 5:48. Ya, ada betul ya, syur'atan wa minhajan. Coba kita baca dari awal. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima bayyana yadayhi minal kitabi wa muhaiminan 'alaihi wahkum bainakum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum 'amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhajan wa sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ila Allahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum bihi takhtalifun. Yang artinya kurang lebih demikian. Dan kami menurunkan kepadamu kitab dengan hak logis yang musaddiq, membenarkan dengan apa yang sebelumnya musaddiq ini. Dari kitab dan melengkapinya atasnya. Maka hukumlah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Jadi dengan apa yang ketetapan yang ini adalah hukumnya, itu berhukumlah kepada hukum yang telah ditetapkan yang diturunkan pada Allah. Jangan ikuti keserakan mereka, jangan ikuti kedengkian mereka. Ya tadi, ikuti berita-berita yang hoax, hadis-hadis palsu, yang mana sesungguhnya yang sudah diturunkan adalah hak dan logis. Setelah sampai padamu yang hak atau logis itu, maka setiap dari kamu, maka jadikanlah syariat dan minhaj. Saya tidak mengartikan minhaj apa itu ya. Syir'atan wa minhaj. Ada istilah manhaj ya. Syir'atan wa minhajan. Kalau minhaj itu diartikan, ada yang mengartikan harmonis. Jadi ada harmonisasi dari hukum-hukum itu. Misalkan seperti ini ya. Ada sesuatu yang mana tentunya perlu penganalisaan. Sholat, mana sholat tentang keadaan perang, seperti itu. Itu tentunya ada harmonisasi tentang keadaan waktu perang, bagaimana sholatnya, bagaimana menguburkannya seseorang ketika ada pandemi seperti ini. Itu adanya minhaj, manhaj, keharmonisan yang tidak akan mungkin merugikan orang lain. Sama-sama lah saling menguntungkan, tidak merugikan orang lain. Syir'atan wa minhajan. Walau sya'allahu la ja'alakum ummatan wahidah. Walau sya'allahu, sesungguhnya jikalau Allah menghendaki, tentulah kamu jadi umat yang satu. Tapi kan di surat 2:213 kan tidak mungkin. Ternyata ada yang demikian kan.
seperti itu. Walaupun dia berlaku. Nah ini semuanya tuh apa? Adalah ujian. Dia berlaku. Fima atakum, dengan apa yang telah didatangkan, telah diberikan kepada kamu. Fastabil khairat, perintahnya akhirnya apa? Berlomba-lomba kamu dalam kebaikan. Karena ini adalah ujian, nah kamu semuanya harus berlomba-lomba dalam kebaikan tersebut. Illallah marjikum, kepadalah kamu semuanya kepada Allah jami'an, semuanya. Fa'inna bikum bima kuntum fihi takhtalifun, maka kamu akan nanti saya beritahukan siapa di antara kamu yang benar, tentang apa yang telah kamu perselisihkan waktu di dunia ini. Termasuk juga kaum Yahudi dan Nasrani berbantah-bantah tentang Ibrahim. Itu surat Al-Baqarah 213 sebelah kiri paling atas itu. Wa qalatil yahudu laysat an-nasara ala syai' wa qalatil nasara laysat al-yahudu ala syai'. Wa hum yatlul kitab. Padahal mereka itu ya, jadi orang Yahudi dan Nasrani itu, orang Yahudi orang dua apa-apa. Bantah-bantah tentang Nabi Ibrahim, Yahudi atau Nasrani. Boleh saya tenasor oleh syai', dan orang-orang Yahudi mengatakan bahwa orang Nasrani juga orang ilmu apa-apa, saling berbantah-bantahan. Padahal mereka yantung Alkitab dan mereka bahkan baca dan menganalisa ayat. Nah, termasuk kita di sini di kaum umat Islam sendiri juga berbantah-bantah tentang Al-Quran. Si bener sopo. Nah si A jadinya riwayatnya seperti ini. Mana yang diikuti? Mau yang riwayat, qala wakila atau Al-Quran? Nah, ini yang akhirnya itu menjadikan kebingungan pada umat. Kemudian arti syura'un ya, surah itu surat 7 163. 163. Ini saya sebelum masuk ke bab milah ya. Istilah syariat dulu aja. 7163. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Was'alhum 'anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr idh ya'duna fis sabti ittatihim hitanuhum yawma sabtihim syur'an. Ada istilah syur'an. Wa yawma la yasbitun la tatihim kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Tanyailah mereka tentang negeri yang dekat laut itu. Ini berkenaan dengan kaum Nabi, ya kaum orang-orang Yahudi Nabi Musa. Jadi ada suatu negeri yang dekat dengan laut. Ya, allati kanat hadratul bahr, yang mereka itu hadir, mendatangi, mengulangi kepada laut ya. Yang hadratul bahr itu, maaf ya, hadratul bahr itu istilah hadirat, itu setiap hari hadir ada laut, berarti adalah negeri yang dekat dengan laut. Hadiratul bahr, kanat hadiratul bahr, berarti suatu negeri atau qaryah ya, satu kampung atau negeri yang mana setiap hari itu dekat dengan laut. Itya duna bis sabat, ketika mereka mengulangi tentang sabat. Sabat itu istilahnya hari yang dimuliakan oleh kaum Yahudi, yang dimana adalah hari istirahat, hari sabat, ketika Tuhan itu istirahat. Itya duna bis sabat, itatihi
hitanuhum. Ketika ikan-ikan mereka datang pada mereka, tatihim hitanuhum yauma sabrihim, pada hari istirahat syurra'an, itu adalah hari istirahat tradisional mereka. Ketika itu ikan-ikan itu ternyata malah datang pada hari Sabtu, diuji mereka. Hari istirahat. Mereka itu seharusnya tidak boleh di hari Sabtu itu untuk ya memancing atau mengambil ikan di laut. Itu karena sudah menjadi tradisi. Wa yawma la yasbitun, dan tidak datang pada mereka tidak istirahat. Wa yawma la yasbitun, dan mereka ternyata tidak beristirahat, tapi malah mengambil ikan-ikan tersebut di laut. Itulah ujian mereka. Nah, demikian ya. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Nah, mereka kami uji mereka dengan ikan-ikan yang datang pada waktu hari Sabtu. Bima kanu yafsukun. Dan mereka telah fasik. Nah, seperti itu. Ini adalah intinya bahwa adalah suraan di sini adalah syariatnya, bahwa mereka itu ya istilahnya kebiasaan atau tradisi mereka bahwa hari Sabtu mereka tidak mengambil ikan-ikan atau berlayar di laut. Ya, jadi istilahnya suraan itu adalah kebiasaan, tradisi. Jadi secara global istilah syariat itu adalah ya tadi adalah tata cara, kebiasaan, arkan, nah, seperti itu, urutan-urutannya. Datang berturut-turut, urut-urut. Jadi memahami seperti itu kata syura'an, syariah, syir'atan, itu adalah seperti itu. Dengan pengertian kita itu belajar bersama-sama mendiskusikan ayat dari ayat ke ayat, ini adalah akhirnya bisa menemukan apa maksud dari ayat tersebut. Ya. Ya. Mungkin bisa